Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi. Tapi sebelum itu, kita akan membahas energi dulu. Energi adalah salah satu konsep paling fundamental dalam ilmu fisika, yaitu salah satu bentuk energi yang sering ditemui adalah energi gerak, yang dapat berubah menjadi bentuk lainnya. Dalam banyak kasus, contoh perubahan energi gerak menjadi energi panas bisa saja terjadi. Pernahkah kalian melihat gambar di samping ini? Ini adalah matahari. Matahari ialah salah satu dari beberapa sumber energi yang ada di bumi. Apa sih sumber energi itu? Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Selain itu, sumber energi bisa dibilang sebagai segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar. Contohnya yaitu ada matahari, air, dan minyak bumi. Selanjutnya, sumber energi itu ada energi panas dan energi gerak. Energi panas. Sumber energi panas adalah sebuah benda yang dapat menghasilkan energi panas untuk kemudian dapat disalurkan ke media untuk digunakan dalam berbagai kebutuhan. Bentuk energi yang terbentuk dari dalam kerak bumi, energi panas yang dihasilkan dari berbagai proses tersebut memberikan manfaat bagi makhluk hidup. Misalnya, energi panas dari matahari dapat mengisi solar panel dan menjadi energi listrik. Selanjutnya, ada contoh energi panas. Yang pertama yaitu ada matahari. Energi panas matahari merupakan sumber energi yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, energi panas matahari juga merupakan sumber energi yang terbarukan, yang berarti dapat terus digunakan tanpa khawatir akan habis. Misalnya, contoh, pada siang hari, kita dapat merasakan panas matahari yang menghangatkan tubuh kita. Panas matahari ini juga bermanfaat untuk mengeringkan pakaian yang basah. Dan misalkan contoh yang kedua itu ada di daerah pedesaan, masyarakat sering menggunakan pemanas air tenaga surya untuk memanaskan air mandi. Cara ini lebih hemat karena energi akan ramah lingkungan daripada menggunakan gas atau listrik. Selanjutnya ada api. Api adalah hasil pembakaran antara suatu bahan bakar dengan oksigen yang menghasilkan energi panas. Energi panas yang dihasilkan api dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya seperti memasak, menghangatkan ruangan, dan menghasilkan listrik. Selanjutnya ada korek api. Korek api adalah alat yang digunakan untuk menyalakan api secara terkendali. Korek api terdiri dari batang kayu yang salah satu ujungnya ditutupi dengan suatu bahan yang umumnya fosfor yang akan menghasilkan nyala api karena gesekan ketika digesekkan terhadap satu permukaan khusus. Yang selanjutnya itu ada energi gerak. Apa sih energi gerak itu? Energi gerak itu ialah yang disebut juga sebagai energi kinetik, energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Sebuah benda didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Contoh energi gerak itu ada kincir angin, kipas angin, dan blender. Kincir angin ialah alat yang memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik ini kemudian dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti memompa air, menggiling biji-bijian, atau pembangkit listrik. Manfaat kincir angin dalam energi gerak sebagai pembangkit listrik
untuk memompa air, dan lain-lain. Yang kedua ada kipas angin. Kipas angin adalah alat elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Energi listrik yang masuk ke kipas angin dialirkan ke motor listrik. Motor listrik kemudian mengubah energi listrik menjadi energi gerak yang menggerakkan baling-baling kipas. Selanjutnya ada blender. Dalam energi gerak, blender adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi panas. Blender bekerja sama dengan prinsip mekanika fluida, yaitu dengan mengadukan cairan atau bahan padat dengan kecepatan tinggi. Ketika cairan atau bahan padat diadukan dengan kecepatan tinggi, maka akan terjadi gesekan antar partikel-partikelnya. Gesekan ini yang akan menghasilkan panas. Blender dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk membuat jus, menghaluskan makanan, dan mencampur adonan. Blender juga dapat digunakan untuk memasak, misalnya untuk membuat sup atau bubur. Pembelajaran hari ini telah kita lalui dengan lancar. Kita telah mempelajari berbagai macam sumber energi, mulai dari pengertian energi, energi panas, energi gerak, beserta contohnya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.